kalian pada tahu aku lagi ada di mana? Ya, hari ini aku akan mencoba menjadi seorang penyihir yang akan menyihir suatu tempat menjadi sangat ciamik. Dan pastinya sekarang ini kalian tahu dong aku lagi ada di mana? Aku lagi ada di Hogwarts. Tapi yang jelas aku bohong. Suasananya sudah mirip seperti di Hogwarts ala-ala Harry Potter. Tapi aku tidak di sana. Dan kalian mau tahu aku lagi ada di mana? Pokoknya saksikan terus ya. Kita akan ngebahas satu rumah, satu tempat di mana dalamnya itu ya suasananya itu beda-beda. Kayak gimana nih? Paket tongkat ajaib ini aku akan mengubah semuanya menjadi sempurna. Anda siapa? Aduh, siapa ya dia? Oh my God. Datang dari mana Anda? Aku dari luar. Dari luar? Langsung ciut tuh akunya. Anda harus tahu kalau aku ini seorang penyihir. Kamu bukan Zelda Ananda kan? Kok ketahuan ya? Perkenalkan nama aku, Shelda. Ya tadi kita chatting-chattingan. Kita udah chatting ya tadi? Iya. Dan sekarang ini aku udah sama Mas Kevin yang dari kemarin-kemarin sebenarnya kita chatting-chattingan ya. Iya. Dengan tongkat ajaib ini aku akan menyihir dirimu untuk terus ikut sama aku, ikut semua perkataan aku. Semua pertanyaan-pertanyaan juga harus kamu jawab. Oke. Ya gak? Nah, pokoknya sekarang ini kita udah ketemu dan kita akan ngebahas satu rumah di mana rumahnya itu rumah apa Mas? Bisa dijelasin? Kita sebutnya A+R Residence. A plus A R. Oh, oke. R maksudnya. Iya. Oke. Ini hasil karya dirimu? Iya. Berapa lama ngebuatnya? Dari desain sampai proses jadi ini 10 bulan. Lumayan cepet ya. Sebenarnya aku dari tadi pas pertama masuk aku belum menjelajahi ke dalam kan ya. Pertama kali masuk ini ada satu ruangan yang menurut aku kok beda banget ya. Katanya sih memang setiap ruangan di sini berbeda-beda. Cuma pertama kali masuk jadi first impressionnya ini kok mau dibikin angker apa gimana ya? Karena ala-ala Harry Potter banget gitu, sampai ada yang namanya sapu terbang ya kan, topi apa ya bewitch gitu ya kan. Itu sengaja dibuat konsepnya seperti itu. Hunian ini tuh spesialnya adalah konsepnya memang. Jadi konsepnya itu adalah journey atau perjalanan. Jadi gimana kita bisa menginterpretasikan perjalanannya owner ke ruangan-ruangan di rumah ini. Makanya ruangannya jadi beda-beda kan stylenya. Sangat imajinatif ya. Apakah ini ownernya juga menyukai Harry Potter? Ini papahnya suka Harry Potter. Oh ya? Dan Mas Kevin mengaplikasikan semua all about Harry Potter di ruangan ini. Dan ruangan ini adalah living room ya? Iya. Oke, dari pintu menuju ke arah sini nih ya, ke ruangan yang sedang kita dudukin ini ya. Berarti ini adalah living room. Ini adalah living room temanya Harry Potter. Harry Potter. Oke, berarti yang lain-lainnya itu imajinasinya bukan Harry Potter lagi, beda-beda lagi. Ada American Classic, ada industrial, ada kontemporer, dan ini salah satunya adalah Harry Potter. Aku sangat menyukainya. Dengan tongkat ajaib ini aku harus mengetahui semuanya. Kita akan berkelana ke semua ruangan. Tapi yang pasti, aku juga mau tahu juga, mungkin yang di rumah juga mau tahu, luas dari tanah ini tuh berapa? Luas dari tanah ini 300 meter. 300 Jadi meter. ukuran tanahnya sendiri adalah 12 kali 25. Berapa lantai? Tadi aku 3 lihat dari lantai. luar 3 lantai loh. Aku juga mau kepoin Mas Kevin nih ya. Pertama kali dapet job ini dari kliennya, dari customer, dari klien ya, dari klien. Pasti klien juga minta ke Mas Kevin, gue mau kayak gini dong, nanti seperti ini ya, kayak gini. Nah itu langsung di-approve kah? Atau langsung kebayang nggak sih? Oh berarti gue harus siapin ini, dan ini. Atau nanti ada offering secara khusus ke kliennya. Oke Pak, gimana kalau kita buatnya seperti ini aja Pak? Jadi owner memang minta buat setiap ruangannya itu beda stylenya. Gitu.
Kalau dari kita desainer, kita propose untuk stylenya sendiri. Mau apa sih di living room, mau apa sih di family, mau apa sih di bedroom gitu. Untuk prosesnya kita cari detail-detail yang benar-benar beda, kontras. Jadi ruangannya bisa sebelahan nih, tapi exactly kontras banget. Langsung pusing atau happy dapat permintaan seperti itu? Happy ya? Iya. Malah dapat tantangan ya? Karena ini kayak ngerjain 5 atau 6 proyek di satu rumah yang sama. Yes. Ya. Aku juga langsung kegambar, oh my god, ini tantangan buat para arsitek, satu tempat tapi temanya beda-beda. Wow. Dan ini kalau seandainya kita lihat lagi terowongan ya, apa sih namanya yang di depan kita? Koridor paling depan di belakang pintu masuk gitu ya. Ada beberapa kayak macam lukisan. Iya. Dan itu adalah requestan dari si klien atau dari Mas Kevin sendiri, karena kan di sini kan kita lagi duduk gitu ya di nuansa-nuansa Harry Potter, tapi kalau untuk melihat ke arah luar sana itu udah beda konsep nih. Koridornya itu kita yang propose buat bikin seperti galeri. Jadi kayak museum foto gitu. Kan dia bentuknya emang panjang dan center kan. Jadi kita apply painting sama wall lighting di temboknya. Oke, ada beberapa sih memang aku lihat, dan aku ngeliatnya juga nggak apa ya, masih kontras dengan nuansa yang kita dudukin sekarang ini. Kalau sekarang ini kan, kalau seandainya kita nggak ngeliat gitu ya, buntut mata kita nggak ngeliat ke sana, wah ini udah kayak Harry Potter banget nih ya. Pokoknya kelihatannya atau kerasanya tuh udah kayak mistis cantik gitu ya. Pokoknya instagramable banget. Ya kan, tapi kalau udah ngelihat ke arah sana, oh galeri banget. Menjadi seorang desainer interior ya, bisa dibilang desainer interior itu harus punya imajinasi yang tinggi, dimana imajinasinya juga supaya acceptable dari si kliennya gitu kan. Nah, saat si customer juga, si kliennya ini minta, oke, gue pengen yang nuansanya itu Harry Potter. Nah, gimana nih cari detail-detailnya? Tiap style kan beda-beda ya. Kalau untuk Harry Potter ini, kita bayangin dulu apa sih kesannya yang ada di Harry Potter. Hogwarts misalnya, rustic. Lebih ke gelap untuk warna-warnanya. Betul. Jadi itu udah jadi acuan kita buat hunting. Jadi kita hunting barang-barang yang temanya vintage atau rustic. Kayak sapu terbang yang tadi beli di Disneyland, Jepang. Ternyata jauh ya. Jauh ya. Di Indonesia nggak ada, jadi kita harus hunting ke Disneyland. Atau kalau seandainya ada jasa titip, kita bisa titip juga ya. Cuma kalau seandainya titip juga bakalan berat banget tuh, karena kan ya namanya sapu terbang, sapu gitu kan, gede juga sih, lumayan ya. Oke, kalau yang seperti ini aku ngeliatnya juga cantik banget ya. Wah, si tongkat ajaib ini kayaknya semakin penasaran nih. Dari tadi udah gerak-gerak terus di tangan. Aku semakin halu kalau di living room ini. Jadi mungkin dari akunya juga udah semakin penasaran. Sebenarnya tuh ruangan-ruangan apa aja sih yang bisa dieksplor di sini, yang bisa kita lihat beda-bedanya tuh ada di mana nih? Imajinasi dari kliennya Mas Kevin itu seperti apa? Dan keunikan dari tangan-tangan kreatifnya Mas Kevin jadinya seperti apa? Jadi penasaran aku. Saya juga udah mulai takut Zelda itu halu. Jadi kita gimana kalau kita tour aja ke dalam? Gimana kalau kita tanya tongkat ajaib? Nggak ada yang bohong. Oke, aku juga penasaran banget. Mau diajak aku sekarang? Yuk. Boleh. Tapi kita akan balik setelah yang satu ini ya. Oke. Kamu jangan kemana-mana dulu. Sip. Kalian juga jangan kemana-mana. Bye. Nah, ini dia nih, mini galerinya ya. Iya, ini yang koridor kita jadiin konsepnya mirip galeri foto. Lukisan, ada lampu dindingnya, dan dia bentuknya panjang gitu. Iya. Bagus banget. Aku jadi fall in love lah. Nah, ini beda sama yang
tadi di depan ya. Iya. Ya ruangan yang tadi itu ala-ala imajinasinya Harry Potter gitu kan. Kalau yang sekarang ini kita ada di ruang keluarga, ya Betul. kan? Ruang keluarga dan mengusung tema klasik, benar gak sih? Benar banget. Mengusung, Zelda, silakan duduk. silakan duduk. Aku rasanya tuh kayak lupa untuk duduk gitu. Rasanya tuh pengennya masih mengeksplor di sini. Oke. Oke, aku duduk di sini ya. Iya, silakan Zelda. Beda. Apa coba yang beda? Mungkin suasananya ini tuh bikin Zelda jadi terkesima. Jadi rasanya tuh berbeda dari seperti sofa kebanyakan. Oke. Ini adalah tema dari klasik ya. Oke, ini boleh tahu nggak sih sebenarnya tema klasik yang ada di ruang keluarga sebesar ini, senyaman ini, itu requestan dari siapa? Atau BM-an dari Mas Kevin sendiri atau BM-an dari owner? Kalau tema American klasiknya itu dari istrinya si owner. Oh, pantes ya. Aku lihat juga bantal-bantalnya juga ada yang cantik-cantik, jelita, dimana ditambahin juga bunga-bunga. Cantik banget ya. Mas Kevin juga, aku ngeliatnya juga di sini taste-nya apa yang dimauin sama perempuan, Mas Kevinnya tuh tahu loh. Oke, pasti kayak gini dan langsung di-approve sama sang owner ya. Wow. Karena family room itu kan tempat kita gathering, Yes. keluarga inti gathering. Makanya detailnya itu mesti cantik, mesti elegan, dan American Classic punya itu. Oke. Itu kan dia identik dengan profil-profil Ya. di mana-mana. Ya. Gitu. Tapi barusan aku ngintip loh, untuk bagian atapnya itu nggak biasa. Kenapa dibuat seperti ini? Kayak ada, aku ngeliatnya kayak awan-awan. Jadi kayak apa ya? Dibuatnya kayak gimana sih? Ini nggak biasa loh. Dari cat ya. Salah satu unsur yang bikin rumah itu kelihatan mewah itu simetris. Jadi karena ngambil simetris dari ruangan ini, kita coba cat plafonnya. Temanya itu seperti spreading water. Yes. Gitu. Itu. Aku mau ngucapin itu tuh tapi kayak susah banget. Kok kayak water atau angin gitu ya, banyak banget gitu. Jadi kayak nggak biasanya. Ini unik banget deh. Unik banget. Ini cari material yang ada di sini kayak sofa, meja kayu mungkin oke lah ya. Ini dari mana nih Mas dapetnya? Kalau sofa kita custom pakai cuma fabriknya aja kita perhatiin. Biar kita pilihnya fabrik yang velvet, yang kesannya halus, jadi rasanya lebih elegan gitu ya kalau velvet gitu ya. Beda sama bludru tuh. Kalau bludru kayaknya bikin debu banyak. Nah ini untuk maintenance-nya, wah emang ini untuk lantainya sengaja ya dibuat bulu-bulu seperti ini? Iya, ini di maintenance-nya sendiri ini di vakum untuk vakum aja. Vakum aja. Oke. Ada lagi nih yang lucu, ya kan? Kalau yang lain-lain kelihatannya klasik, tapi untuk di dinding sebelah sana itu agak berbeda. Dia kotak-kotak kayak minimalis. Itu sebenarnya apa sih Mas? Pajangan kah? Tapi bukan juga lukisan. Apa tuh? Itu adalah speaker sebenarnya. Speaker? Ya. Really speaker? Ya. Wow. Kita custom speakernya dari potongan-potongan heksagonnya itu. Oke. Bisa kita bentuk, warnanya kita pilih. Kalau ini temanya itu quirky cloud. Oh, quirky cloud. Jadi kayak awan lagi melet lah gitu. Nah. Oke. Gitu. Nah, kebetulan ini adalah sebuah ruangan di mana tempat untuk berkumpul keluarga, mingle keluarga semuanya di sini ya kan. Selain ada di kamar masing-masing atau di kamar master biasanya kan ya mereka pada kumpul. Nah, kalau di samping sebelah sini, boleh aku ke situ ya? Yuk. Nah, diajakin lagi, yuk ikut.
Oke, sekarang moodnya udah berbeda. Kalau tadi kayak lazy, beautiful, lazy gitu kan ya, kayaknya mau cantik-cantik ya kan. Kalau di tempat keluarga tadi, kalau sekarang ini kita lagi ada di Dining room. dining room, di ruang makan. Nah, di ruang makan ini aku ngerasa mood aku tuh kayak lapar. Ya nggak sih? Nggak cuma lapar tapi aus. Tapi di sini bener-bener ngerasanya tuh cozy banget karena mungkin dari lampunya dibikin warm ya. Iya. Terus untuk dinding-dindingnya juga sengaja menggunakan material batu bata. Kenapa seperti itu, Mas Kevin? Ya, jadi ini adalah dining roomnya mereka. Beda sama family room yang kita barusan lewatin. Ini tuh lebih raw, lebih industrial. Oke. Jadi plafonnya kita expose, terus kita banyak main bata juga kita expose. Ya. Tapi kita nggak cuma expose gitu aja, kita tambahin mural. Nah, ini dia. Mural ini itu adalah perwujudan keluarganya si owner. Gitu. Kalau cerita dikit, ini adalah anaknya yang pertama, anaknya yang besar, umur 5 tahun. Oh, jadi mural ini ada cerita. Iya. Oke, bisa ceritain lebih lanjut coba. Ini adalah anaknya yang pertama, dino yang hijau itu. Dino. Ini yang kedua mungkin? Iya, anaknya yang kecil. Oh, oke. So cute. Terus, jadi dia lebih kecil. Orang tuanya kita jadiin owl, Jadiin? Oh. burung hantu di atas. Jadi penampakannya seperti itu, kesannya jadi kayak oke, kita perhatikan dulu aja anak Iya, kita mau jadi kayak gimana. Dan karena di sini ada 2 dinonya itu kayak lagi bermain dan orang tuanya cukup memperhatikan aja. Anaknya lagi bermain, oke. Lebih ke pasrah sih. Lebih ke pasrah. Iya. Oke, kalau untuk muralnya sendiri dari Mas Kevinnya atau ada orang Iya, yang jadi ada mural? vendor untuk gambarnya, tapi idenya dari kita. Oh, oke. Jadi kita yang tentuin siapa mau jadi apa. Tapi approval dari klien. Ya, of course. Oke, keren. Dan warnanya juga atau klien sendiri yang minta warna seperti ini atau Mas Kevin nih? Enggak, kita yang pilih warnanya. Wah, cocok. Nah, mungkin ya Mas Kevin sendiri bisa kasih tips ke kita semua, ya kan, ke teman-teman di rumah, gimana sih caranya kalau seandainya kita mau ngebuat rumah atau tempat ini deh, ya ruang makan ini bisa berkonsep seperti ini, secozy ini, punya tips sendiri gak sih? Perhatiin warna dan tekstur. Terutama banyaklah bermain dengan material yang kontras. Kayak bata kasar, kayunya juga kasar, tapi muralnya warnanya cerah. Oke. Gitu. Ini sebenarnya apa? Tempat Ini makan juga? Bar table-nya dia. Bar table, oke. Ini kita special finish. Jadi materialnya itu adalah kita bilangnya mineral. Mineral. Dia kayu bukan, besi bukan. Lebih ke mineral tapi penerapannya seperti cat. Seperti cat. Lebih berat atau? Sama. Jadi langsung mau angkat deh, sama ya. Banyak kombinasi-kombinasinya ya ternyata ya. Nah, aku baru ingat lagi nih, kemarin kita chatting-chattingan, katanya di rumah ini ada semacam playground di dalam kamar. Aku belum lihat tuh, Mas Kevin, ada di mana? Playgroundnya itu pas di atas kamar anak. Di lantai 2 ya? Lantai 3. Oke. Would Kita you? lihat. Oke, itu dia yang aku tunggu-tunggu. Mendingan kita langsung naik ke atas dan kalian tunggu di sini. Kita akan balik setelah yang satu ini ya. Wow, so colorful, keren. Ini adalah playroom-nya dari mereka. Yes, Nah, banyak banget ya warnanya. Ini tadi pertama kali aku ngeliat ini pas mau masuk pintu, tapi punya pintu. Nah ini dia nih pintunya. Ini ternyata ada pintu lagi. Ini bisa dibuka nggak sih, Mas? pintu ini bisa dibuka 3 cara. Hah? Jadi yang Oke. pertama itu Gimana?
Oke, bisa dilihat nih. Untungnya tadi kita nggak buka pintu yang bawah ya Mas ya? Iya. Atau kalau orang tuanya mau ngintip mereka main, bisa buka ini aja. Nah, jadi aman terus ya. Gitu. Nah, jadi setiap bukaan punya fungsinya masing-masing. punya fungsinya masing-masing. Nah, kalau boleh tahu, ini beli di mana atau Mas Kevin itu custom ya? Iya, kita custom. Custom ya? Kita bikin sendiri. Oke, berapa lama nih pemesanan? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Nah, ini tuh playroomnya A+R Residence, gitu. Kita bikin banyak mainan lah di sini. Ada perosotan, ada wall climbing, ada jaring-jaring, terus ada padding. Pokoknya kita bikin alur buat mereka. Jadi main. mereka juga punya aktivitas sendiri ya, nggak perlu cari-cari mall karena di rumah juga udah ada playgroundnya dan ini ternyata sangat-sangat diperlukan sebenarnya buat anak-anak ya, apalagi anak-anak yang masih kecil, masih balita karena kemampuan motoriknya harus tetap terlatih. Wow. Dan umumnya kan anak-anak tuh lagi berkembang banget kan otaknya ya, pas di betul, umur-umur segini. Betul. Makanya banyak warna-warna, kita banyak main supaya menstimulasi dia punya. Iya, betul banget. Lagi-lagi aku tanyanya adalah request dari customer atau BM-an dari Mas Kevin? Request untuk punya playgroundnya dari owner, kita yang wujudin dalam bentuk tematik Mickey Mouse ini. Oh. Salah satunya yang spesial banget di ruangan ini, ruangan ini tuh terkoneksi sama bedroomnya mereka loh. Terkoneksi dengan bedroomnya mereka. Iya. Aku coba cari pintu. Di manakah pintunya? Nggak ada. Nggak ada, karena kita koneksinya pakai perosotan. Oh ya? Iya. Really? Perosotan? Di sini ada perosotan langsung ke lantai 2 di bawah. Wow. Mungkin kamera bisa lihat. Oh iya, semacam lubang kayak gitu. Terus nanti turun ke bawah dan ternyata itu ada di ruangan yang berbeda ya. Udah ada di kamar tidur anak. Jadi konsepnya mereka habis main capek dong. Bobo. Wah, kalau kayak gini aku jadi penasaran nih. Kamar anak itu seperti apa ya? Gimana rasanya kalau punya kamar di dalamnya itu ada ini apa ya namanya? Perosotan ya? Perosotan besar dari lantai 3 ke lantai 2. Dan itu ada di kamar. Penasaran nggak? Penasaran dong. Tapi aku kayaknya harusnya ada di lantai 2-nya aja. Kalau seandainya kalian mau lihat perosotannya seperti apa, silakan masuk ke dalam. Atau Mas Kevin mau coba lagi? Pasti udah sering coba dong. Mas Reza lebih pengen. Mas Reza lebih pengen. Ya. Berarti nanti kita lihat aja salah satu kru dari Homey Cozy yang akan terjun langsung dari lantai 3 ke lantai 2 melalui perosotan yang ada di kamar anak ini. Oke? Nah, kalau gitu kita langsung lihat ke kamar anak kayak gimana bentuk dan rupanya. Yuk, cus. Nah, ini kids bedroomnya A+R. Keren. Aku jadi mau jadi kayak anak kecil lagi. Wow. Temanya sama kayak di atas, Mickey Mouse juga. Mickey Mouse juga ya, karena mungkin anak juga mengadore animasi Mickey Mouse. Oke, sebenarnya sih kalau untuk kamar anak ini nggak melulu aku ngeliatnya tuh Mickey Mouse ya, tapi ada juga kayak di muk-muknya itu Doraemon juga ada, McQueen juga dominan gitu kan ya. Untuk wallpapernya itu aku lihat juga kan si Mickey Mouse. Yeah. Ya kan, aku juga baru tahu ternyata ada wallpaper yang motifnya Mickey Mouse. Nah, kalau yang di belakangnya Mas Kevin ini malah motifnya itu adalah komik. Ya kan? Yeah. Itu carinya di mana ya? Kita custom buat wallpaper. Oh, jadi print sendiri? Iya, kita print. Wow, aku baru tahu loh. Makanya aku baru tahu ternyata segitu adanya kah gitu kan wallpaper bentuknya dengan motif-motif Mickey Mouse. Ternyata Mas Kevin itu custom. Lagi-lagi custom. Oke, ini permintaan dari klien atau Mas Kevin yang berimajinasi? Dua-dua anaknya itu suka sekali sama Mickey. Mickey.
mereka itu ya kayak Mickey kecil lah, bandel banget gitu. Setelah itu kita wujudkan kesukaan mereka terhadap Mickey itu ke bedroom ini. Dan ini loh sambungannya yang dari atas. Nah ini dia, tadi aku juga lihat ternyata lumayan ya, besar. Dan tadi ada salah satu kru juga yang udah coba dari atas langsung turun ke bawah. Aku pikir bakalan langsung baru turun dia langsung brek gitu kan. Ternyata ada sekian 5 detik lah itu baru sampai ada di bawah. Ternyata begitu banyak ya putaran ya untuk ada di lantai 2 ini dari lantai 3. Ini berapa lama nih bikin perosotan kayak gini? 1 bulan. 1 bulan. Bahannya tuh apa sih, Mas? Bahannya itu adalah fiber dicat kuning. Oke. Jadi dia kuat juga ya? Iya, kuat. Total kamar yang ada di rumah ini yang seluas berapa tadi? 200 ya? 300 ya? 500 ya, luas bangunan itu ada 500. Kalau untuk kamarnya ada berapa? Banyak sih, karena tadi aku baru temuin satu kamar ini aja. Kamar tidur ada 3. Jadi kamar tidur utama, kamar anak ini, dan kamar tidur tamu. Oke, ada juga berarti kamar tidur tamunya ya? Iya, untuk kamar tidur utama itu konsepnya sama dengan family room. Family room? Jadi yang detailnya cantik-cantik, elegan gitu. Pasti cewek dong? Iya. Pasti cewek banget tuh. Oke. Klasik ya berarti ya? Klasik. Masih mengusung tema klasik sama kayak di ruang keluarga tadi. Kalau kamar tamunya itu klasik juga, tapi lebih nggak se-American klasik kamar tidur utama. Karena kita nggak mau bikin tamu itu merasa terlalu overwhelmed. Sebenarnya di ruangan klasik atau tema klasik ini apa sih sebenarnya yang pingin ditonjolkan dari ruangan tersebut? Kalau detail American klasik itu kan penuh dengan profil. Sebenarnya profil itu yang bikin suatu ruangan itu kesannya apakah ini American klasik yang lebih maskulin atau American klasik yang lebih feminin. Mungkin yang ingin ditunjukkan yaitu unsur feminimnya di kamar tidur utama ini dari detail profil yang ada di dalam. Ruang keluarga itu berbeda ya. Oke, dan bener-bener ya kalau di sini tuh kayak banyak banget moodnya tuh jadi kayak beda-beda gitu ya. Sampai tadi di anak tangga juga apalagi yang mau dikasih lihat ya dari Mas Kevin ya. Ini oke banget sih. Selain itu ada lagi? Ada. Apa Jadi selain kamar Mickey Mouse ini dan playground di atas yang temanya Mickey, kita juga bikin bathroom dengan tema Mickey Mouse. Dengan tema Mickey Mouse juga? Wow. Oh iya, aku sempat ngeliat karena ada di belakang sana. Gimana kalau kita ngeliat aja yuk? Yuk. Mari kita ngobrol-ngobrol di sini. Karena sebenarnya banyak sekali nih ya obrolan, tapi karena waktu yang terbatas, jadi kita lebih singkat aja. Nah, tadi kita udah ke beberapa ruangan yang memang aku lihat berbeda ya tipe-tipenya, ya. Maksudnya bukan tipe ukuran, tapi dari konsepannya itu udah beda-beda. Jadi setiap kita masukin dengan konsep yang berbeda, mood kita juga beda-beda. Tapi yang paling menonjol di sini aku lebih amazed dengan kamar anak yang sebegitu kreatifnya, sampai akhirnya aku berpikir seru juga kali ya kalau di rumah kita bikin kayak begitu juga. Ya udah, kita nyontek aja, kita bikin ya nggak sih? Supaya anak kita tuh di rumah betah juga ya Mas ya. Nah yang terakhir kali kita lihat adalah kamar anak. Di kamarnya itu ada bathroom yang menurut aku kurang biasanya ya, karena untuk lantainya sendiri aku nggak tahu itu materialnya apa, dan ternyata itu bisa glow in the dark. Ini baru pertama kalinya aku ngebahas dan aku ngeliat lantainya glow in the dark. Itu sebenarnya materialnya apa? Materialnya kita sebutnya adalah terrazzo. Terrazzo. Kenapa kita bikin glow in the dark?
karena selain fungsi estetik, anak-anak itu kan suka takut kalau ke WC malam-malam. Ya. Jadi pas malam hari, Terrazzo itu akan glow, akan nyala, berfungsi sebagai arahan jalannya dia. Untuk yang Terrazzo ini berarti di dalamnya itu ada fosfornya ya? Jadi dia cara kerjanya itu kita seperti cara kerja ngecor, habis itu baru batunya ditabur. Salah satu batu di dalamnya batu fosfor. Oke, batu fosfor di situ. Itu carinya di mana? Masih ada di Indonesia kan? Aku nih, berarti aku yang sedikit norak kayaknya ya. Masih ada kan? Norak banget kan? Bener kan? Tapi emang bener karena baru pertama kali aku ngebahas tentang rumah, terus pakai lantai Terrazzo dan itu bisa glow in the dark. Itu keren banget sih. Apa karena hari ini aku bawa tongkat ajaib aku ya kan? Jadi agak sedikit berbeda tuh lantainya. Tapi ada ya banyak yang jual atau sedikit yang jual? Sih. Sedikit. Kebetulan kita menemukan vendor yang cukup baik lah kerjanya gitu. Yang bisa apply untuk Terrazzo Glow in the Dark. Oke, dan itu warnanya semuanya abu-abu ya untuk dasarnya ya? Iya. Nggak ada warna lain? Untuk warna resinnya kita bisa pilih, tapi warna batunya kita nggak bisa pilih. Oke, itu dari segi maintenance-nya berbeda nggak sama lantai seperti yang sama lain? Persis. Kayak dipel bersih aja. Ada alat khusus mungkin, cairan khusus supaya lebih glow in the dark lagi? Nggak ada ya? Oke, jadi ternyata maintenance-nya nggak terlalu neko-neko karena cukup kayak dipel seperti biasanya aja sih. Tadi kita memang tidak langsung visit ke master bedroom, tapi sebenarnya masih bisa kita bahas di sini ya. Nah, master bedroomnya sendiri tadi Mas Kevin bilang bahwa temanya itu adalah klasik. Sebenarnya klasiknya itu yang mau ditonjolin tuh apanya? Master bathroom itu yang spesial ada kombinasi marmer, dan ada tekstur crocodile skin di dalam. Jadi kita mau buat orang itu ngerasa lebih cantik, lebih cerah di dalam gitu. Dengan elemen-elemen material itu. Materialnya apa tadi? Crocodile skin. Oke. Jadi ada semacam kulit buaya lah. Wow, elegan sekali itu ya. Mewah ya. Itu kayaknya mewah banget tuh ya. Kayaknya 2. Mewah. Nah, selain itu apa lagi? Ada sisi yang lebih feminin lagi yang mau diangkat kah? Mungkin untuk detail kacanya atau cerminnya, kita banyak bermain di bevel. Bevel pinggiran cerminnya di bevel dengan ukuran tertentu sehingga kesannya cantik. Cermin itu. Jadi nggak kosong di pinggir cermin. Elegan, klasik, unik itu ada di master bathroomnya ya. Nah, kalau seandainya kita mau mengaplikasikan di rumah kita, sebenarnya apa sih yang paling harus diperhatikan agar itu benar-benar sama dengan apa yang mau kita buat di rumah? Know your details. Jadi karena rumah ini tuh detailnya beda-beda banget dan kontras. Kita harus tahu detail American Classic itu apa, detail industrial apa. Kita mau bikin detail fun kayak Mickey Mouse theme di atas, itu beda-beda. Terus jangan pernah takut bermain dengan warna atau mural, something yang bold gitu. Itu yang bikin beda. Malah jadinya kalau seandainya ada yang bold kayak gitu ya di klasik, di tema klasik itu tuh malah jadi kayak eye catching banget, jadi kayak berbeda banget. Jadi sebenarnya material-materialnya ya, detail materialnya harus kita tahu dan kita ngerti ya. Jadi kalau saya udah ngerti, kita tahu juga materialnya itu apa, mungkin kita bisa mengaplikasikan dengan mudah untuk ngebuatnya di rumah kita sendiri gitu. Nah, kalau gitu karena semuanya sudah kita bahas dan untuk lebih detailnya mungkin nanti kita akan kasih lihat ke Anda semuanya ya untuk lebih detailnya lagi biar kamera yang mengatakan itu semua bahwa rumah ini cantik banget dan memang beda banget, ngebawa mood kita tuh menjadinya fun dan ngerasa pengen foto-foto terus pastinya. Oke, kalau gitu aku terima kasih banyak untuk Mas Kevin atas waktu pelajarannya dan curhatannya, tips-tipsnya juga ya ke kita semua tim Homey Cozy.
Pokoknya waktu yang sekarang ini sangat berharga karena dirimu sudah menyempatkan waktunya untuk kita semuanya. Dan nggak lupa juga, aku beserta tim Homey Cozy juga mengucapkan terima kasih banyak untuk arsitak.com yang sudah merekomendasikan rumah AR Resident ya. Benar kan? Benar. Ya kan? With English kan? Benar. AR Resident ini kepada tim kita semuanya, dan ternyata rumah ini beserta desain interiornya tuh mewah banget. Mewah. Oke, kalau gitu jangan lupa setelah ini kita akan ngebuat sebuah DIY yaitu cloud lamp. Kayak gimana sih? Pokoknya saksikan terus ya Homey Cozy. Capture the finest reference for your property and resident only on Homey Cozy. Bye-bye. Terinspirasi dari AR Residence, kali ini tim Homey Cozy juga akan membuat karya yang tentunya ada hubungannya dengan glow in the dark. Mau buat apa? Yuk, mending disiapkan bahan-bahannya. Bahan yang diperlukan adalah yang pertama, kapas atau dakron. Kedua, botol mineral bekas. Ketiga, lem. Keempat, lampu LED. Kelima, tali kenur. Dan yang terakhir adalah gunting. Hal yang pertama harus dilakukan adalah siapkan botol, lem, dan dakron. Buka tutup botol dan masukkan lampu LED. Kemudian, lem bagian baterai ke botol. Lumuri botol dengan lem, kemudian tempelkan dakron pada botol. Tempelkan dakron hingga memenuhi setiap sisi bagian pada botol, hingga terlihat dan membentuk sebuah gumpalan awan. Setelah setiap sisinya ditempelkan dengan dakron dan botol saat ini terlihat seperti gumpalan awan. Nah, mudah bukan? Cloud lamp-nya sudah jadi dan siap digantung di mana saja sesuai keinginan kamu.